Pernikahan, sebuah momen yang sakral ya, dimanapun di seluruh dunia. Tapi, coba bayangin deh, kalau jalan menuju janji suci itu bukan cuma keputusan dua orang, tapi sebuah prosesi yang terstruktur, penuh makna, dan bahkan melibatkan satu komunitas penuh. Nah, kali ini kita akan menelusuri perjalanan unik menuju pernikahan di Sumbawa Barat, Indonesia. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi kalau di Sumbawa, jawabannya itu lebih dari sekedar cinta. Ini soal kehormatan, soal keluarga besar, dan soal tradisi yang udah dipegang kuat selama turun-temurun. Yap, bener banget. Ada 6 langkah formal, 6 tahapan yang wajib dilewati oleh pasangan dan keluarga mereka sebelum bisa bersatu secara resmi. Dan ini bukan sekedar checklist loh, ini adalah sebuah ritual yang sangat dihormati. Oke, kita mulai dari awal ya. Fase pertama ini semuanya tentang seni pendekatan yang super hati-hati dan cara menyampaikan niat baik dengan cara yang paling terhormat. Ini langkah pembuka yang halus banget. Namanya bajajak. Intinya ini adalah kunjungan dari keluarga pihak laki-laki buat ibaratnya tes ombak. Mereka datang bukan buat langsung melamar, tapi buat lihat dulu ada lampu hijau nggak, si gadis udah ada yang punya belum. Semuanya dilakukan dengan sangat-sangat sopan. Nah, setelah kunjungan awal yang cukup santai tadi, suasananya mulai sedikit menegang. Langkah selanjutnya, ini adalah momen penentuannya. Disinilah lamaran resmi bakal diajukan dan nasibnya ditentukan oleh satu elemen simbolis. Dan ini dia momennya. Tama Bakatoan. Disinilah keluarga si pria datang lagi. Tapi kali ini dengan niat yang jelas dan formal. Untuk melamar. Ini udah beda banget levelnya dari bajajak. Dan semua mata tertuju pada satu hal penting. Beneran loh, seluruh proses lamaran ini, diterima atau ditolaknya, itu semua bergantung pada sebuah benda simbolis yang dibawa sama keluarga pria. Benda ini bukan cuma hadiah biasa, tapi perwujudan dari lamaran itu sendiri. Dan benda itu namanya sito. Kelihatannya sederhana ya, cuma bungkusan kain, tapi maknanya dalam banget. Di dalamnya itu ada uang dan sirih pinang sebagai simbol niat tulus dari keluarga pria. Jadi menyerahkan sito itu sama aja dengan bilang, kami secara resmi melamar putri Anda. Jadi aturannya jelas banget dan nggak ada abu-abu. Kalau keluarga perempuan menerima dan menyimpan sito, itu artinya ya, lamaran diterima, pernikahan lanjut. Tapi kalau sito itu dikembalikan, itu adalah penolakan yang sopan tapi tegas. Prosesnya berhenti sampai di situ. Jelas banget kan? Oke, lamaran diterima, sito udah dipegang sama keluarga perempuan. Tapi, perjalanannya belum selesai. Sekarang waktunya mengubah kesepakatan awal ini jadi janji yang mengikat dan diumumkan secara resmi. Tahap selanjutnya adalah saputi sleng. Nah, di sini kedua keluarga duduk bareng buat finalisasi. Mereka diskusiin detail-detail praktisnya, kayak mahar, barang hantaran, dan lain-lain. Setelah pertemuan ini, kesepakatannya jadi mutlak, nggak bisa dibatalin lagi. Sekarang, kita masuk ke momen yang, wah, personal banget. Namanya badapangan. Ini adalah saat si calon pengantin perempuan dikasih tahu secara resmi kalau lamarannya sudah diterima. Dan uniknya, ini bukan sekedar pengumuman biasa loh. Seringnya disampaikan pakai bahasa yang puitis, diiringi musik tradisional kayak rantok dan bagenang. Coba deh bayangin, cara ngasih taunya tuh sepuitis ini. Kutipan ini nunjukin betapa formal dan indahnya momen tersebut. Sebuah cara yang lembut banget buat bilang ke si gadis kalau babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Oke, dari momen-momen keluarga yang intim tadi, sekarang suasananya berubah total. Kita masuk ke perayaan yang melibatkan, ya, satu kampung. Energinya beda, karena disinilah pernikahan itu jadi urusan seluruh desa. Bas semula ini jadi penanda dimulainya persiapan besar-besaran. Di sini nih semangat gotong royongnya kelihatan banget. Para tetangga, kerabat, semua datang membantu. Bukan karena diundang, tapi karena ngerasa, wah ini acara kita bersama. Mereka bareng-bareng numbuk padi buat pesta, sampai bangun pondok sementara buat para tamu. Ini bukti nyata betapa kuatnya ikatan komunitas di sana. Setelah berhari-hari persiapan, gotong royong, akhirnya tibalah puncaknya. Momen di mana semua kerja keras dan kesepakatan akan dirayakan dalam sebuah selebrasi publik yang luar biasa meriah. Dan ini dia gongnya, sorong serah.
Ini bukan cuma sekedar serah terima hantaran biasa. Ini adalah sebuah arak-arakan yang meriah, penuh warna, musik, dan kegembiraan yang tumpah ruah di jalanan desa. Benar-benar sebuah pesta rakyat. Nah, prosesi inilah yang disebut nyorong atau sorong serah. Lihat deh kemeriahannya, pakaian adatnya yang indah, dan semangat kebersamaan yang terpancar. Ini adalah perayaan publik di mana komitmen kedua keluarga diumumkan dan dirayakan oleh seluruh masyarakat. Jadi, kalau kita rangkum, apa sih intinya? Keenam langkah ini tuh jauh lebih dari sekedar prosedur. Ini adalah penegasan tentang bersatunya dua keluarga besar, tentang betapa pentingnya peran komunitas, rasa hormat yang mendalam pada tradisi, dan bagaimana janji pernikahan itu adalah komitmen yang disaksikan oleh semua orang. Nah, ini jadi ninggalin pertanyaan yang menarik buat kita renungin bareng-bareng. Di saat dunia terus bergerak maju, prosesi seperti ini ngingetin kita akan kekuatan tradisi dalam menjaga ikatan sosial dan ngasih makna yang lebih dalam pada momen-momen penting di hidup kita. Menurut kamu gimana?